Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Huzaifa Zabur Rahman dengan nomor NPM 21011021006 dari jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran kelas A. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dalam mata kuliah metode survei tahun 2022 yang berjudul Pengaruh Social Influence, Performance Expectancy, dan Effort Expectancy terhadap intensi menggunakan KRIS sebagai sistem pembayaran digital di Pulau Jawa. Latar belakang saya mengangkat tema penelitian ini karena adanya perkembangan teknologi yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, di mana masyarakat sudah mulai beralih menggunakan teknologi sebagai kesehariannya dalam hal bertransaksi khususnya, di mana pemerintah telah mengakomodasi yaitu alat transaksi pembayaran berupa QR Code. Jadi di mana ketika masyarakat ingin melakukan transaksi jual beli, mereka sudah bisa melakukan QR yaitu dengan scan barcode. Tidak perlu lagi manual menggunakan transfer. Namun karena banyaknya variatif dari penggunaan bank, kemudian merchant-merchant digital, maka dilakukanlah penyederhanaan, di mana dalam hal ini pemerintah melakukan upaya transformasi pada tahun 2019 yang tadinya berbasis QR Code menjadi KRIS, yaitu Quick Response Code Indonesian Standard, di mana dengan melaluinya KRIS ini, semua barcode baik dari bank ataupun aplikasi pembayaran digital lainnya, mereka sudah terintegrasi dengan baik. Nah, pada kali ini peneliti ingin meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi intensi masyarakat dalam menggunakan KRIS. Tujuan penelitian ini diangkat untuk mengetahui apakah social influence memengaruhi intensi seseorang dalam menggunakan KRIS sebagai sistem pembayaran digital di Pulau Jawa. Kedua, mengetahui apakah performa ekspektasi memengaruhi intensi seseorang dalam menggunakan KRIS sebagai sistem pembayaran digital di Pulau Jawa. Ketiga, mengetahui apakah effort ekspektasi memengaruhi intensi seseorang dalam menggunakan KRIS sebagai sistem pembayaran di Pulau Jawa. Nah, terakhir, mengetahui apakah performa ekspektasi, effort ekspektasi, dan social influence berpengaruh terhadap intensi penggunaan KRIS sebagai sistem pembayaran digital di Pulau Jawa. Untuk itu, peneliti mengangkat hipotesis yang pertama ada satu, diduga social influence berpengaruh terhadap behavior intention. H2, diduga performance ekspektasi berpengaruh terhadap behavior intention. H3, diduga effort ekspektasi berpengaruh terhadap behavior intention. H4, diduga performance ekspektasi, effort ekspektasi, dan social influence berpengaruh terhadap intensi menggunakan KRIS sebagai sistem pembayaran digital di Pulau Jawa. Metode penelitian yang peneliti gunakan, peneliti mengambil populasi masyarakat pengguna KRIS di Pulau Jawa, tidak terbatas baik dari umur maupun lokasinya. Saja ruang lingkupnya adalah di Pulau Jawa. Untuk itu, peneliti telah melakukan sampling menggunakan teknik non-probability yaitu convenience sampling dengan metode kuantitatif deskriptif. Peneliti menggunakan kuesioner melalui Google Form untuk metode pengumpulan data. Didapatkan responden sebanyak 150 orang. Hasil dan pembahasan dalam tabel pertama, peneliti ingin memperlihatkan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Dari 150 orang responden yang telah menjawab kuesioner dari peneliti, berjumlah 68 orang laki-laki dan 82 perempuan, artinya didominasi oleh perempuan. Analisis statistik yang peneliti gunakan adalah analisis statistik regresi linear berganda untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. Untuk itu, peneliti menggunakan bantuan aplikasi SPSS dengan faktor-faktor tadi X, yaitu 1 social influence, X2 performance ekspektasi, X3 effort ekspektasi, dan Y behavior intention. Berdasarkan karakteristik responden berdasarkan domisili ataupun tempat tinggal, penulis mendapatkan bahwa sebagian besar responden berdomisili di Sumedang. Kemudian Solo, Jakarta, Surabaya, Bandung, Bekasi, Tangerang, Depok, Semarang, Bogor, Malang, Tasikmalaya, Cimahi, Yogyakarta, Cilegon, Sukabumi, Cirebon, Pekalongan, Kediri, Probolinggo, Tegal dengan total 150 responden. Peneliti melakukan 2 uji, yaitu uji validitas dan reliabilitas untuk mengetahui apakah instrumen yang peneliti gunakan telah valid. Untuk itu, untuk uji validitas, peneliti menggunakan Quotated Component Matrix untuk mengetahui apakah kuesioner telah valid.
Untuk itu didapatkan hasil rata-rata kompensasi lebih dari 0,5. Untuk itu dinyatakan valid. Dan peneliti menggunakan KMO Bartlett dan hasilnya sebesar lebih dari 0,5 yaitu 0,781 dan signifikan karena signifikansinya kurang dari 0,0001. Untuk uji reliabilitas, peneliti menggunakan Crouch Batch Alpha dengan nilai 0,927. Untuk itu bisa dikatakan valid karena lebih dari 0,6. Selanjutnya, untuk analisis yang terakhir adalah peneliti menggunakan uji regresi linear. Nah, peneliti mendapatkan hasil bahwa standar dan koefisien maupun standar koefisien dengan H1 dengan uji T yaitu menghasilkan signifikansi 0,623 yaitu lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung minus 0,492 kurang dari T-tabel 2056. Untuk H2 dengan uji T signifikasi 0,200 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung 1288 kurang dari T-tabel 2056. Untuk hipotesis ketiga dengan uji T signifikansi 0,941 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung minus 0,075 kurang dari T-tabel 2056. Untuk hipotesis keempat dengan uji F menghasilkan signifikansi 0,609 lebih besar dari 0,05 dan nilai F hitung sebesar 0,610 kurang dari F-tabel 2,96. Kesimpulannya dari penelitian kali ini, berdasarkan hasil analisis menunjukkan variabel X tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Dengan demikian, hipotesis 1, 2, 3, dan 4 dinyatakan tidak mempengaruhi signifikan atau social influence, performance efisiensi, effort expectancy, dan behavior tidak mempengaruhi behavior intention atau terhadap intensi penggunaan kris oleh masyarakat sebagai sistem pembayaran digital. Itu saja peneliti yang bisa sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih.